Ya pemirsa, sekarang saya sudah bersama dengan salah satu anak muda, yaitu mahasiswa dari Universitas Tarumanegara, ada Mas Michael bersama saya. Ini kemarin sempat ramai nih di media sosial ya, terkait dengan menggugat ke Mahkamah Konstitusi. Nah, kita ingin mengetahui apa yang digugat ke Mahkamah Konstitusi itu ya. Mas Michael, ini kalau kita bisa cerita dengan teman-teman, ini sebenarnya kemarin melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi begitu. Ini yang digugat ini apa begitu? Yang digugat adalah sistem sih. Jadi yang saya mungkin ceritakan sedikit tentang saya gugat itu. Yang saya gugat adalah pasal 176 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016. Jadi undang-undang itu tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota. Jadi pada pasal 176 itu dikatakan bahwa ketika ada kekosongan wakil gubernur, maka yang berhak untuk mengusung adalah partai politik pengusungnya yang untuk memilih partai koalisinya ya. Betul. Terus kira-kira apa kajian-kajian yang mendasari Mas Michael mungkin dengan teman-teman yang lain menggugat ke Mahkamah Konstitusi? Sederhana sih, maksudnya ketika kita ingin menggugat sesuatu ke Mahkamah Konstitusi, maka kita harus punya kerugian konstitusional dulu begitu. Maka kajian-kajian yang saya lakukan adalah terhadap Undang-Undang Dasar 1945, baik secara bentuk negaranya, baik secara prinsip pemilihan gubernur yang diamini oleh konstitusi, dan hak-hak warga negara. Kita boleh tahu nih isi gugatan itu apa? Boleh. Jadi saya ada membahas 4 hal utama. Ada 4 ya? Iya, betul. Yang pertama adalah terkait dengan sistem penunjukan. Sistem penunjukan itu biasa cenderung kepada negara-negara yang bentuknya adalah negara-negara kekuasaan. Sedangkan pasal 1 ayat 3 Undang-Undang Dasar kita mengatakan bahwa negara kita ini adalah negara hukum. Negara hukum itu sendiri cenderung kepada demokrasi, sedangkan negara yang kekuasaan cenderung pada penunjukan, sehingga tidak tepat apabila wakil kepala daerah menggunakan sistem penunjukan. Lalu yang kedua adalah frasa partai politik pengusung. Pasal 28D ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 itu kan mengamini bahwa masyarakat itu sebesar-besarnya memiliki peluang gitu untuk menduduki kursi di pemerintahan. Namun dengan adanya frasa partai politik pengusung, ini membatasi daripada hak-hak masyarakat. Apalagi dapat dilihat juga kan sekarang 2 calon wakil gubernur yang dipilih oleh fraksi PKS maupun fraksi Gerindra adalah dua-duanya orang partai. Berarti ada hak masyarakat atau hak warga negara yang tercederai begitu. Lalu yang ketiga adalah pemilihan oleh DPRD. Kita kan harus lihat gitu, dari awal pemilihan gubernur dan wakil gubernur dilaksanakan oleh masyarakat. Maka ketika wakil gubernur tersebut ingin diganti, harus ada partisipasi masyarakat, harus masyarakat juga yang mengganti, begitu. Jadi maksudnya masyarakat ini ikut andil dalam proses wakil gubernur ini ya, wakil gubernur dalam bentuk pemilu. Mungkin saya ingin mengajak untuk memberikan analogi sederhana ya. Misalnya ketika presiden memilih menteri begitu. Memilih menterinya, Ya. Lalu misalnya ada partai tertentu mengusung siapa ini cocok nih jadi menteri Anda. Presiden tersebut memilih menteri tersebut akhirnya. Lalu ketika menteri tersebut mundur, siapa yang bertugas untuk mengganti menteri tersebut? Tetap kepada presiden dong. Nah, maka begitu juga ketika pemilihan wakil kepala daerah, ya kan, ketika masyarakat yang memilih wakil gubernur tersebut, maka masyarakat juga lah yang berwenang untuk memilih pengganti daripada wakil gubernur yang sudah mereka pilih sebelumnya. Ada berkelanjutannya, tetap kembali ke warga DKI Jakarta, begitu ya? Betul. Lalu yang terakhir ada prinsip pemilihan wakil gubernur berdasarkan pasal 176 ini, seperti yang kita udah alami sebelumnya, mengakibatkan kekosongan kursi wakil gubernur selama 1 tahun 8 bulan. Dari 2018. Betul. Sedangkan kalau kita bandingkan untuk pelaksanaan pemilu sendiri, apalagi pemilu sekelas presiden misalnya, itu saja hanya memakan waktu 8 bulan. Hukum itu tidak boleh. Kenapa maksudnya ini lebih lama begitu dibandingkan dengan yang lainnya begitu, Mas Dan Michael, ini nggak menjamin kepastian hukum begitu. Ketika dia kayak sampai kapan wakil gubernur ini akan tetap kosong. Dan Mas Michael juga sudah menantikan lama begitu. Ini siapa nih wakil gubernurnya begitu ya. Tapi Mas Michael, kalau saya mau tanya ini, apa sih yang kira-kira mungkin yang apa ya, Mas Michael mungkin ini emang perlu begitu melakukan gugatan ini ke Mahkamah Konstitusi begitu?
Ya, perlu karena sekali lagi ada hak daripada saya gitu, hak daripada Mas juga, hak daripada seluruh masyarakat DKI Jadi ini Mas Michael sebenarnya untuk memilih. Mewakili dari universitas, teman-teman yang lain, atau mewakili warga DKI Jakarta sebenarnya? Saya mewakili pribadi saya gitu ya, merasa hak saya diambil oleh partai politik gitu untuk memilih wakil gubernur yang saya yakini bisa untuk memimpin DKI Jakarta. Mungkin Mas Michael ada merasa kerugian kah? Mungkin selama ada kekosongan tidak adanya wakil gubernur DKI Jakarta selama 1 tahun ya, ditinggalkan Pak Sandiaga Uno dari Agustus 2018 sampai proses pemilihan presiden, wakil presiden sampai selesai ternyata belum ada juga nih wakilnya begitu kan? Ada yang merasa dirugikan gimana? Mungkin dapat dilihat ya APBD kita pada tahun 2020 rancangan APBD harusnya itu sudah selesai pada bulan November. Namun nyatanya mengalami keterlambatan. Dia baru selesai pada bulan Desember. Kalau APBD lebih cepat selesai, anggarannya itu bisa lebih cepat cair sehingga manfaatnya bisa dirasakan secara masyarakat secara langsung. Tapi apabila mengalami keterlambatan kan masyarakat DKI Jakarta dirugikan terkait realisasi APBD tersebut. Lalu juga angka daripada penyerapan anggaran tercatat sampai 13 Desember 2019 baru mencapai angka 58%. Saya tidak mengatakan bahwa kinerja Anies buruk. Ini bukan masalah politik. Yang harapannya berapa persen mungkin? Mungkin harapannya ya bisa lebih 70, dari itu begitu ya. Betul. Saya tidak mengatakan bahwa gubernur ini salah gitu atau siapa yang salah, tapi sistem seperti ini, sistem pemilihan yang lama ini merugikan begitu. Saya tidak mengatakan bahwa Gubernur Anies itu tidak melakukan semaksimal mungkin. Mungkin sudah maksimal, tapi maksudnya kan ada kekurangan dia tidak memiliki wakil gubernur begitu. Ini setelah melakukan gugatan ke Mahkamah Konstitusi begitu ya, apa respon dari MK sendiri? MK tentu saya belum merespon ya, karena sidang pertama saya nanti akan baru dilaksanakan pada 3 Februari. Ini betul, terima tapi gugatan ini ya. Kemudian nanti prosesnya seperti apa? Silakan. Proses pertama akan dilaksanakan pemeriksaan berkas. Jadi berkas saya akan diperiksa kira-kira apa yang kurang. Ada berapa halaman nih? Ada sekitar 8 halaman. Diperiksa kemudian? Lalu dikembalikan lagi kepada saya untuk nanti saya revisi, untuk saya kumpulkan pada sidang kedua. Lalu pada sidang ketiga akan diputuskan berkas saya bisa dilanjutkan untuk diperiksa atau tidak. Gitu. Mengenai tentang kelanjutan begitu ya. Optimis nggak nih kalau gugatan dari Mas Michael ini sebenarnya diterima dengan MK? Saya kan mengkajinya berdasarkan Undang-Undang Dasar ya. Saya cuma meneruskan apa yang menjadi bunyi Undang-Undang Dasar ke permohonan saya gitu. Saya rasa seharusnya dapat diterima. Mas Michael, kita kosong selama 1 tahun begitu ya, tanpa ada wakil gubernur dari 2018 sampai 2019 begitu ya. Kira-kira selama kinerja kemarin gubernur tanpa wakilnya itu menurut Mas Michael sendiri bagaimana? Saya tidak mengatakan kinerja itu buruk, cuma maksudnya kinerja itu bisa lebih baik lagi jika ada wakil gubernur yang mengisi jabatan tersebut. Karena menurut saya kan mahasiswa hukum, tidak etis juga saya untuk menilai kinerja gubernur itu sepertinya bisa jadi ranah orang lain. Tapi mungkin apa selama ini nggak ada wakil gubernur kayaknya berjalan aja begitu? Bagaimana tanggapannya? Tapi kan seperti permasalahan yang tadi sudah saya katakan sebelumnya, bahwa saya dirugikan dengan APBD terlambat gitu. Permasalahan DKI Jakarta ini bukan permasalahan kecil yang bisa diselesaikan dengan gubernur saja. Terkadang ada gubernur dan wakil gubernur saja belum tentu kinerjanya maksimal gitu, apalagi sekarang gubernur tanpa wakil gubernur. Di sanalah kerugian yang saya rasa sangat besar gitu dan harus segera diperbaiki, tapi tidak menghilangkan hak-hak masyarakat untuk memilih wakil gubernur tersebut. Gitu. Mas Michael, ini kemarin pada tanggal 21 Januari akhirnya dua partai ini sudah mengajukan calonnya begitu ya, dari Partai Gerindra 1, dari Partai PKS 1 begitu ya. Ini akan melakukan prosesnya, mungkin agak sedikit lama lah ya untuk prosesnya karena pengajuannya harus ke DPRD kembali, terus kemudian juga ada pansus, nanti juga ada voting dan sebagainya begitu ya. Menurut Mas Michael nih, mungkin ketika nanti ada wakil gubernur harapannya apa nih? Harapannya tentu saja dapat mengisi kekosongan-kekosongan daripada gubernur. Harapannya juga wakil gubernur ini
bisa menjalankan aspirasi masyarakat. Tapi kembali pertanyaan saya, bagaimana aspirasi masyarakat itu dapat dilaksanakan atau visi misi masyarakat tersebut dapat dijalankan gitu apabila pemilihan ini tidak melibatkan masyarakat gitu. Apabila mereka bahkan tidak melakukan proses-proses seperti penyerapan aspirasi, namun mereka langsung ditunjuk dan dipilih. Maunya Mas Michael ini warga ikut turun tangan dalam proses pemilihan. Ikut andil dalam proses pemilihan, betul. Baik, berarti memang seperti pilkada rasa pilpres begitu ya, ada dari ikut campur daripada warga DKI Jakarta juga ya. Wakil gubernurnya. Wakil gubernur juga, oke. Mas Michael, kalau seandainya pengen kita lihat gitu ya, ataupun kita kepengennya wakil gubernur ini karakternya seperti apa sih begitu sih? Kalau dari pribadi Mas Michael kepinginnya yang bagaimana nih? Wakil gubernur itu sosoknya seperti apa? Saya kira wakil gubernur yang diperlukan oleh Jakarta adalah sekarang wakil gubernur yang tegas gitu, lalu memiliki visi misi yang sama dengan Mas Anies gitu. Hal ini bisa diselesaikan dengan cara apa? Hal ini dapat diselesaikan dengan wakil gubernur itu dipilih oleh masyarakat juga. Anies itu kan pilihan daripada masyarakat, ya kan, mendapatkan angka 58%. Jadi kalau misalnya wakil ini nanti diterima oleh masyarakat juga, pasti dia arahnya sama gitu, masyarakat, Anies, dan wakil gubernur. Perlu nggak sih menurut Mas Michael kalau warga DKI Jakarta ini tahu begitu sosok wakilnya, karakternya seperti apa? Atau mungkin nggak diadakan seperti model debat kecil mengenai tentang problem yang ada di DKI Jakarta? Saya rasa dua hal itu perlu, karena pemilihan gubernur adalah secara demokratis itu diamini gitu oleh pasal 18B Undang-Undang Dasar 1945. Maka harus juga pemilihan secara demokratis itu kan berarti terbuka dia. Dia harus disaksikan oleh masyarakat. Masyarakat harus tahu bagaimana calon-calon yang akan memimpin dia nanti. Jadi tahu karakter-karakternya seperti apa gitu ya. Saya yakin sih kalau mendapatkan restu masyarakat seperti itu, terus mereka calon-calonnya juga melakukan penyerapan suara daripada masyarakat, nantinya pasti harapan-harapan masyarakat seperti banjir tadi dapat dilaksanakan. Oke, terima kasih Mas Michael atas waktunya sudah berbincang bersama kita di sini di Suara Jakarta, dan pemirsa nanti kita akan berbincang lagi dengan narasumber yang lainnya terkait dengan pemilihan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Tetap bersama kami.